Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Meiliana Wibowo, Rebecca Prisly Stefani Haryanja, dan Sofianto. Di sini kami akan menjelaskan apa itu steganografi, kegunaan, tujuan, dan contohnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu steganografi. Steganografi adalah ilmu, teknik, atau seni yang menyembunyikan pesan rahasia or hiding message atau tulisan rahasia, covert writing, sehingga keberadaan pesan tidak terdeteksi orang lain kecuali pengirim dan penerima pesan tersebut. Nah, contohnya saja seperti ini. Pada zaman dahulu kita itu mengirimkan pesan, orang-orang itu mengirimkan pesan dengan media misalnya penghantar dengan burung. Mereka nulis tangan, kemudian desain dengan melewati burung. Jadi ada misalnya antar kerajaan ingin mengirimkan sebuah pesan rahasia. Di situ mereka media penghantar burung itu banyak sekali kelemahannya. Contohnya misalnya melewati suatu wilayah kemudian ditembak, pesannya jatuh. Jika pesan itu rahasia, kemungkinan besar akan dibaca sama orang. Nah, untuk menghindari hal itu, kemudian dimunculkanlah steganografi ini. Jadi mereka misalnya contohnya lewat teks, entah itu melalui tinta yang bisa dibaca oleh orang tertentu, misalnya kayak kertasnya putih, ternyata kalau dia disiram air, dia akan berubah menjadi hitam. Steganografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu steganos, yang berarti tersembunyi atau menyembunyikan, dan grafi atau tulisan, yang diartikan sebagai tulisan. Sehingga secara lengkap bermakna sebagai tulisan yang disembunyikan. Bentuk format steganografi sendiri yaitu ada 4, teks, gambar atau citra, suara dan video, atau protokol. Ya, teks tadi seperti contoh yang burung tadi. Tujuan steganografi adalah untuk merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Dalam prakteknya, kebanyakan pesan disembunyikan dengan membuat perubahan tipis terhadap data digital lain yang isinya tidak akan menarik perhatian dari penyerang potensial. Sebagai contohnya yaitu sebuah gambar yang terlihat tidak bahaya. Kemudian untuk kegunaan steganografi itu sendiri, yaitu sebagai perangkat keamanan. Juga dapat digunakan sebagai check notice untuk citra online. Terakhir, steganografi juga dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan atas kerahasiaan informasi yang berharga untuk menjaga data tersebut dari kemungkinan sabotasi, pencurian data, atau dari pihak yang tidak berwenang. Sayangnya, steganografi juga dapat digunakan untuk alasan yang ilegal. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana memasukkan atau menyisipkan sebuah pesan atau sebuah karakter ke dalam gambar atau logo ini. Di sini saya punya sebuah gambar atau logo yang akan kita gunakan nanti. Seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, Rebecca, yaitu apa tujuan dari ini adalah dengan sebutan stenografi, itu memasukkan atau menyisipkan sebuah pesan atau teks ke dalam gambar ini. Biasanya ini digunakan untuk pesan rahasia yang diselipkan. Bagaimana caranya? Ini hanya sebuah gambar biasa, jadi kita tidak tahu apakah di dalam sini ada sebuah pesan atau teks. Nah, penerapannya di dalam dunia komputer itu menggunakan program atau codingan. Di sini kita punya sebuah coding untuk memasukkan pesan itu tadi ke dalam gambar. Di sini kita punya buah pesan yaitu TIB 4. Kita masukkan pesan atau karakter ini ke dalam gambar. Dengan itu kita ubah dulu ke binary message to bin. Ini dia. Nah, kita mengubah ini, masukkan di sini. Dan bagaimana supaya dia masuk ke dalam gambar, kita atur untuk search gambarnya. Di sini gambarnya dengan
nama gambar pesan PNG. Nah, maka kita tulis di sini pesan PNG. Dan bagaimana nanti caranya untuk dia masukkan, maka kita lakukan pengulangan di sini. Kita atur settingan warna dan ukurannya segala macam. Nah, setelah itu berhasil nanti kita buat, maka di sini akan dibaca itu pesan berhasil disamarkan, terus image PNG-nya dengan pesan tersembunyi PNG. Terus yang kita buat itu kita image destroy-kan, maksudnya kita hancurkan supaya tidak mengganggu file yang aslinya. Nah, kenapa di sini ada pesan tersembunyi PNG dan ini nanti selanjutnya akan dijelaskan. Nah, tapi sebelum itu untuk mengetahui supaya pesan itu masuk atau tidak, nanti ini kita encrypt. Di dalam encrypt, di sini nanti kita buat di dalam decrypt-nya, kita balik supaya bisa membaca pesan itu. Nah, di dalam decrypt ini nanti dia akan membaca pesan tersembunyi tadi, makanya source-nya dengan pesan tersembunyi PNG. Dan dia sama dengan gambar yang terbuat di dalam encrypt ini tadi, sehingga nanti sama-sama memiliki logo dan gambar yang sama. Dan di sini dia dimasukkan ke dalam toString dan di print, maksudnya di print itu dengan real machine, terus selesai. Oke, gimana contohnya? Ini kita lihat hanya sebuah gambar biasa dengan nama formatnya, nama gambarnya adalah pesan dengan format JPG. Untuk mengetahui atau memanggilnya, mari kita lihat di sini. Nah, teman-teman, sebelum kita bisa memanggilnya, teman-teman harus mengaktifkan dulu sampai P-nya untuk menjalankannya, karena coding yang kita buat ini tadi atau program yang kita buat, kita masukkan ke dalam exam ini di dalam htdocs, kita simpan untuk data atau filenya. Nah, untuk memanggilnya teman-teman bisa diketik di sini localhost steganography /contoh 2, karena yang saya buat di sini kita simpan di dalam htdocs steganography contoh yang kedua. Ini dalam saya ketik di sini, dan ini dia di dalam contoh 2 ada 3 program ini dan juga 1 pesan ini. Nah, kembali ke dalam pembahasan tadi, bagaimana pesan yang dimasukkan ini tadi bisa di dalam gambar tuh bisa orang mengetahuinya, tapi dengan cara yang begitu unik menurut saya menggunakan stenografi ini. Karena kalau dilihat dengan kasat mata hanya sebuah gambar biasa, tapi di sini sebenarnya ada sebuah pesan. Oke, yang pertama kita encryptkan dulu. Nah, pesan berhasil disamarkan. Nah, kenapa ada di sini pesan berhasil disamarkan? Tadi teman-teman lihat di sini cuma ada 1 gambar ini. Sekarang ada 1 gambar lagi, yaitu pesan tersembunyi PNG. Mari kita buka. Nah, sekilas terlihat sama. Yang di sini pesan tersembunyi PNG. Nah, di sini hanya logo yang tadi, gambar yang tadi. Nah, namun di dalam gambar inilah ada pesan atau teks yang kita masukkan tadi. Di sini. Oke. Di sini ada muncul, dia langsung muncul bahwa itu berhasil, pesan itu berhasil dimasukkan, dan ada 1 lagi berhasil disamarkan. Oke, kita kembali, kita refresh. Nah, di sini ada 1 gambar lagi. Nah, di sini kita tidak bisa membacanya, tidak bisa membedakan apa beda gambar 2 ini, di mana teksnya. Nah, supaya kita bisa membaca kedua gambar ini atau membaca teks pada gambar yang satunya yang telah kita sisipkan pesan, itu kita balik dengan decrypt. Nah, setelah kita decrypt, ini dia pesannya. TIB 4.
seperti dalam program tadi, pesan ini yang ingin kita selipkan pada gambar pesan JPG tadi. Pesannya berhasil masuk ke dalam foto atau gambar tadi, dan pesan itu berhasil disamarkan, dan dia akan muncul lagi sebagai gambar atau logo baru untuk pesan tersembunyi yang format PNG. Dia ada di dalam gambar ini, dan untuk membacanya kita harus membaliknya kembali, yaitu dengan ini tadi, menggunakan encrypt. Nah, encrypt dan juga decrypt. Nah, decrypt ini tadi, pesan tersembunyi PNG. Jadi muncul lagi satu buah gambar dengan bentuk yang sama persis, tetapi di dalamnya ada sebuah pesan atau teks yang dimasukkan, dan itu gambarnya di print yang bentuk gambar, dan di dalam gambar itulah pesan itu. Di sini sebenarnya untuk pesan rahasia seperti ini sering digunakan untuk di dalam dunia militer dan pertahanan sebuah negara, supaya pesan itu sulit deteksi, sulit diketahui oleh pihak lain bahwa ada sebuah berita mungkin, atau sebuah misi, tugas, dan lain-lain yang disampaikan untuk dikerjakan, tapi supaya itu sangat rahasia maka dimasukkan ke dalam sebuah gambar atau dalam bentuk yang lain. Tapi di sini biasanya menggunakan gambar, itu dengan stenografi. Itu dia contohnya, cara menggunakannya, cara memasukkannya gimana, membacanya gimana, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami bagaimana penerapan stenografi untuk menyisipkan sebuah pesan atau teks ke dalam gambar. Nah, di sini untuk stenografi sendiri ada kelemahannya, seperti yang kami gunakan pada saat ini, dia hanya mampu menulis 5 karakter saja, karena yang kami gunakan untuk programnya bukan kami sendiri membuat, tapi dari pihak pengembang. Jadi di sini kami langsung memakainya saja. Kalau untuk yang lebih banyak lagi karakternya, mungkin ada lagi nanti source coding pemrogramannya untuk penggunaan karakter yang lebih banyak. Itu tergantung dari pihak pengembangnya yang menggunakannya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami untuk penerapan dan penggunaan stenografi. Saya sendiri Sofianto, teman saya Rebecca dan juga Meliana. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.